Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falam tajid lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqur rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala aidan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, jamaah salat Jumat di Masjid Sabah binti Duit yang insyaallah dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada saat ini kita insya Allah dapat melaksanakan sholat Jumat sebagaimana difirmankan oleh Allah Ta'ala dalam surat Jumat ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang telah beriman, apabila diseru untuk melaksanakan sholat Jumat, maka tinggalkanlah niaga, tinggalkanlah perdagangan, tinggalkanlah aktivitas pekerjaan untuk mengingat Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jikalau kamu mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, pada saat ini kita berada di bulan Rabiul Awal, di mana dalam tarikh atau dalam sejarah Islam Rasulullah lahir, dan itulah Rasulullah waktu kecil namanya Ahmad, kemudian Muhammad. Lahir secara biologis adalah umur 0 sampai 40 tahun, namun lahir secara ideologis adalah umur 40 sampai 63 tahun beliau wafat. Kaum muslimin yang berbahagia, usia ataupun lahir biologis artinya sampai umur 40 tahun Muhammad belum dapat gelar apa-apa. Namun setelah umur 40 tahun beliau sudah lahir ideologisnya dengan bergelar Nabi ataupun Rasul. Rasul dari arsala yusilu rasulan sebagai fa'il untuk mendapatkan risalah, untuk menyampaikan risalah, yang namanya adalah artinya bahasa Indonesia adalah utusan. Sedangkan Nabi, naba'a yunabi'un nabi'un, artinya adalah pengkhabar, seorang pengkhabar. Mengabarkan apa? Kabarnya adalah basyira wa nadhira, yaitu kabar gembira dan juga peringatan. Kabar gembira bagi orang-orang yang bertakwa akan mendapatkan jannah. Sedangkan kabar yang peringatan adalah orang yang melanggar garis hukum Allah akan mendapatkan neraka ataupun neraka. Kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, dalam surah Al-A'raf surat ke-7 ayat 157 Allah sudah berfirman, alladzina yatabi'una rasulan nabiyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil
ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is wa yada'u anhum israhum wal aqlalati kanat 'alaihim falladina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa taba'u nurral ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Rasulullah Muhammad bagi orang-orang yang mengikutinya, maka mereka itu adalah mengerjakan yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Ma'ruf artinya adalah sesuatu yang dikenal tentang kebaikannya. Kemudian munkar adalah sesuatu yang tidak dikenal, di mana sesuatu itu adalah larangan-larangan Allah. Maka orang-orang yang mengikuti Rasul yaitu sudah amar ma'ruf nahi munkar dan juga menghalalkan yang baik-baik, mengharamkan yang buruk-buruk, dan mereka itu adalah orang yang beriman, sudah saling memuliakan, saling menolong dan mengikuti cahaya atau nur. Kaum muslimin yang berbahagia, oleh karena itu Nabi atau Rasul Muhammad adalah seorang pencerah. Pencerah kalau dalam bahasa Al-Quran adalah sebagai tanwir atau orang yang sudah menyampaikan cahaya. Nur, maka ada dalam surat Nur, surat 24 ayat 35 itu adalah Allah itu adalah nurus samawati wa ard. Allah adalah cahaya langit dan bumi, dan Rasulullah itu adalah sebagai pemancar untuk meneruskan cerahan-cerahan dari Allah itu yang berupa adalah wahyu-wahyu. Wahyu yang disampaikan pada Rasulullah adalah roh atau energi. Energi punya vibrasi, punya frekuensi. Manakala kita mengikuti Rasul, sebaiknya harusnya kita mengikuti apa yang Rasul sampaikan itu adalah frekuensi yang sama, vibrasi yang sama, sehingga kita punya energi sebagaimana Rasulullah mendapatkan energi dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam surat 33 ayat 21 Allah menekankan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Di sini ada laqad, lamnya lam takkid yang artinya sungguh-sungguh. Qadnya juga artinya sungguh. Maka di sini tekankan sekali oleh Allah taala, sungguh-sungguh ada, karena ada, telah ada fi'il madhi, telah ada pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah ataupun contoh yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah, yaitu untuk orang-orang yang ingin kembali pada Allah. Yarju dari roja'a, yang kembali kepada Allah. Nah, di sini mengandung arti bahwa kita kalau kembali itu pernah ada di suatu tempat. Kalau kita mudik pernah berada di suatu tempat, maka kita harus menyadari bahwa diri kita ini kembali kemana? Kembali ke asal kita. Kalau Allah sudah memberikan percikan rohnya di dalam surat Al-Hijr ayat 29, lantas kita diberi fasilitas tubuh, dan roh yang ada jiwanya ini harus kembali kepada Allah. Inilah yang harus disadari bahwa Rasulullah itu adalah contoh yang baik bagi orang-orang yang yarjullaha wal yaumil akhir, dan pada hari akhir. Maka di sini Rasul sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, adalah mencontohkan bagaimana cara kembali kepada Allah. Kalau kita di ketuban ibu, Allah sudah mengatakan alastu birabbikum, apakah aku Tuhanmu? Kita menjawab qalu bala sayyidina. Iya, engkau Tuhan saya, Tuhan kami, saya menyaksikan. Tapi setelah lahir, dewasa, punya sesuatu yang semua diaku miliknya, ini sudah lupa pada Tuhan. Padahal Allah mengatakan lillahi ma fis samawati wa ard. Kepunyaan Allah lah semua yang ada di langit dan di bumi. Tapi manusia mengaku-ngaku
ini rumah saya, ini mobil saya, ini istri saya, ini suami saya, ini ladang saya, ini usaha saya. Ini yang tidak tahu hakikatnya adalah semua adalah milik Allah Ta'ala. Nah, untuk kembali kepada Allah, memang kita harus ikhlas. Tidak ada kemelekatan kepada duniawi. Maka lihat orang-orang yang takut mati itu karena ada kemelekatan kepada duniawi. Kalau tidak ada kemelekatan, pasti dia tidak akan takut mati. Maka Rasulullah juga mengatakan ada penyakit wahan, yaitu penyakit orang yang takut mati karena cinta dunia. Boleh kita umat Islam punya mobil baik, rumah baik, uang banyak untuk fasilitas kita beribadah kepada Allah. Kita punya uang kelebihan, harus bersedekah. Itu ibarat dari Allah. Kita punya tenaga, kita infakkan, kita sedekahkan untuk membantu orang lain, menghormati orang lain. Maka disinilah Rasulullah sudah memberikan contoh-contoh yang baik kepada kita semua. Nah, ikhwan yang berbahagia, oleh karena itu ciri daripada umat Muhammad yang telah mencontoh beliau, kita mulai misalnya dari ucapan. Kalau Rasulullah mengatakan falyakul khairan aw liyasmut. Kalau dari depan limangkana ya, istilahnya wa mangkana. Kalau siapa orang yang yu'minu billah wal yaumil akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Hendaklah berkata yang baik atau dia diam. Maka kalau kita ucapannya itu seharusnya salama salam, selamat menyelamatkan, damai mendamaikan, sejuk menyejukkan. Tetapi kalau ucapan kita masih membuat orang lain sakit, membuat orang lain mangkel, ucapan kita masih membuat orang lain gelisah, resah, ucapan kita, perkataan kita masih membuat orang lain bingung, ucapan perkataan kita masih membuat orang lain tidak semangat, membuat orang lain putus asa, maka sebetulnya ucapan kita itu masih ada racun yang tidak sesuai dengan contoh Rasulullah tadi, berkata yang baik. Maka Islam yang dicontohkan Rasulullah adalah kita ini kajasadil wahid, seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh itu mata yang sakit merasakan yang lain sakit, kaki yang sakit merasakan sakit, semua sebenarnya saudara. Karena kita itu secara ruh, karena makhluk ruhani, tidak ada gender, tidak ada statra, tapi semua sama. Hanya fasilitas tubuh ini yang berbeda. Tubuh kita ini berbeda, materi akan kembali kepada tanah. Semua, siapapun, baik itu jenderal maupun rakyat biasa. Kalau binatang mati kita buang. Tapi karena manusia ini punya cerdasan, punya sopan santun, bahasanya dimakamkan. Hakikatnya sama, dibuang ke tanah. Ini bagilah orang-orang yang menyadari, oh ya kita materi akan gitu. Hanya jiwa kita yang bertanggung jawab pada Allah Ta'ala, kembali pada Allah Ta'ala keadaan mutmainah. Inilah, maka hidup ini adalah ujian identik dengan soal harus dikerjakan. Untuk mengerjakan, kita dalam sekolah kehidupan ini kurikulumnya berbeda, materinya berbeda, ujiannya berbeda. Kalau sekolah akademik, pelajaran dulu baru ujian. Tapi kita di sekolah kehidupan adalah ujian dulu, baru ada pelajaran bagi yang tahu kalau itu pelajaran. Kita jalan, kena kecelakaan, ini ujian dulu. Sabar atau enggak? Syukur atau malah gersuloh dan lain sebagainya. Jadi sekolah kehidupan ujiannya di depan dan mendadak, tidak ada kisi-kisi dan lain sebagainya. Maka kita harus menyadari bahwa kita ini makhluk Allah yang diberi fasilitas-fasilitas yang banyak, semua harus kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Dan semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semuanya. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah memberikan cahaya semesta rohani kepada siapa yang kehendaki. Siapa yang kehendaki adalah orang-orang yang berkehendak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran wa qul rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa lam taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi ba'da